Mulai Senin 14 September 2020, 10 juta warga Jakarta kembali menjalani PSBB yang ketat menyusul penyebaran virus COVID-19 yang tidak terkendali. Warga yang melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi. Jalan-jalan utama Jakarta lebih lengang di hari pertama dari 2 minggu PSBB. Pembatasan sosial harus dilakukan untuk mengekang peningkatan infeksi virus corona yang menyebabkan kapasitas rumah sakit perawatan kritis ke tingkat yang tidak aman. Polisi di pos pemeriksaan menjatuhkan sanksi kepada pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker. Keputusan kembali menerapkan PSBB diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam apa yang dia gambarkan sebagai keputusan darurat untuk mengendalikan penyebaran kasus virus corona di kota Jakarta. Kegiatan sosial, ekonomi, agama, budaya, dan akademik dibatasi dengan 11 sektor penting seperti makanan, konstruksi, dan perbankan diizinkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan dan jumlah pegawai 50% dari biasanya. Sekolah, taman, tempat rekreasi, dan tempat resepsi pernikahan ditutup seluruhnya. Restoran dan kafe dibuka terbatas, hanya melayani take away dan pengiriman. Pusat perbelanjaan membatasi jumlah pengunjung dan jam buka mereka. Hanya tempat-tempat keagamaan di permukiman yang bisa dibuka. Warga berharap pembatasan ini mampu mengurangi penyebaran virus karena mereka khawatir tentang dampak perekonomian. Mau nggak mau memang harus jalan. Kalau soal efektif atau tidak, ya hasilnya kemarin masyarakat bisa menilai sendiri lah ya. Hasilnya seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, jadi mau nggak mau kesadaran manusianya itu harus benar-benar ditanamkan. Tapi satu hal lagi, ekonomi pun tetap harus jalan, jangan sampai stuck. Pertama sosialisasi, memang sanksi sosial itu memang tetap harus ada. Terus yang kedua harus memberikan fasilitas kesehatan yang memadai juga gitu. Jadi memang kita salah satu penyebab Indonesia itu tinggi adalah fasilitas kesehatan di Indonesia itu kurang memadai. Kini hampir 10 juta penduduk ibu kota Jakarta harus mematuhi langkah-langkah jarak sosial yang ketat setidaknya selama 2 minggu di tengah risiko penyebaran kasus COVID-19 yang tidak terkendali. Ibu kota Jakarta yang padat telah mencatat lebih dari 54.000 kasus sejak dimulainya epidemi atau hampir seperempat dari jumlah total kasus yang dikonfirmasi di seluruh Indonesia dan lebih dari 1.390 jumlah kematian. Jakarta sebelumnya memperlakukan pembatasan sosial berskala besar dari April hingga Juni, kemudian mereda secara bertahap dengan pembukaan kembali bisnis dan menggunakan protokol kesehatan.